Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine Said Larasati. Saya dari kelas Imunologi 3F ingin mempresentasikan mengenai pemanfaatan antibodi monoklonal, poliklonal, dan antibodi rekayasa pada COVID-19. Yang pertama akan kita bahas yaitu antibodi monoklonal. Pengertian dari antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Antibodi monoklonal dapat dihasilkan dari teknik hibridoma dengan cara penggabungan sel limfosit T dengan sel kanker sehingga dihasilkan antibodi yang identik dengan jumlah yang besar. Pembuatan antibodi monoklonal terdiri dari 3 tahap. Yang pertama imunisasi, fusi, dan juga cloning. Imunisasi adalah proses ketika sistem imun diperkuat untuk melawan agen infeksi. Dapat dilakukan dengan imunisasi konvensional, imunisasi sekali suntik intralimfa, dan imunisasi in vitro. Yang kedua dengan fusi sel, yaitu fusi yang terjadi pada proses diferensiasi sel untuk pembentuk jaringan dan organ tubuh sepanjang lintasan mortogenesis. Fusi sel menghasilkan sel hibrid yang mampu menghasilkan antibodi pada sel limfa dan terus-menerus dibiarkan seperti sel mioma. Yang ketiga adalah cloning atau proses untuk menghasilkan individu dari jenis yang sama dan juga identik secara genetik. Ya, terus pemanfaatan antibodi monoklonal pada COVID-19. Salah satunya dengan rekombinan, yaitu antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Nah, setelah melalui beberapa tahap screening, rekombinan itu menunjukkan potensi paling tinggi dalam menetralisir virus SARS-CoV-2. Rekombinan menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh, supaya virus tersebut tidak terikat dengan sel tubuh. Nah, dengan mencegah masuk virus tersebut, rekombinan itu dapat meminimalisir terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala. Rekombinan hanya dapat diberikan pada pasien COVID yang tidak memerlukan terapi oksigen. Dan terapi ini tidak diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien yang berisiko tinggi. Yang kedua yaitu antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah antibodi yang disekresikan oleh garis keturunan sel B yang berbeda-beda dan juga merupakan kumpulan komponen imunoglobulin yang bereaksi terhadap antigen dengan epitop yang berbeda-beda. Pembuatan antibodi poliklonal yaitu dengan cara sebuah konjugas antigen disuntikan ke hewan pilihan seperti tikus, kelinci, atau kambing. Nah, caranya dengan menginduksi limfosit B-nya untuk memproduksi imunoglobulin IgG yang spesifik untuk antigen. Setelah ditunggu selama jangka waktu tertentu, diharapkan menciptakan antibodi yang konjugat. Kemudian, darah tersebut diekstraksi dari hewan yang seperti tikus, kelinci, atau kambing dan dimurnikan dari serum hewan untuk mendapatkan antibodi yang diinginkan. Sebagian besar protein kompleks menginduksi banyak klon sel B selama proses imun, sehingga proses imun bersifat poliklonal. Respon imun terhadap antigen non-protein umumnya buruk atau ditingkatkan oleh adjuvan dan tidak ada sistem memori. Pemanfaatan antibodi poliklonal pada COVID-19, yaitu dengan terapi plasma konvalesen, adalah pemberian antibodi poliklonal pasif atau AD untuk memberikan kekebalan
dengan membersihkan infeksi virus dan sel. Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengambil donor darah dari penyintas COVID, kemudian diberikan ke penderita COVID. Nah, darah tersebut sudah hanya berisi plasma dan antibodinya. Terapi plasma konvalesen ini diutamakan pada pasien yang mengalami gejala berat hingga kritis untuk meningkatkan kelangsungan hidup dengan harapan mampu mencegah penyakit dan mempercepat pertumbuhan dan mempercepat waktu penyembuhan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.